Halo Sobat Finansial, selamat datang di channel kami yang selalu hadir untuk mengupas tuntas berbagai strategi cerdas dalam meraih kebebasan finansial. Dalam video kali ini kita akan membahas 15 cara kaya ala Warren Buffett, seorang legenda investasi yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dengan pendekatan sederhana namun penuh kebijaksanaan dalam mengelola keuangan dan investasi. Kamu akan diajak untuk menyelami filosofi serta prinsip-prinsip yang selama ini membantu Warren Buffett mencapai puncak kesuksesan, sehingga kamu pun bisa menerapkannya dalam perjalanan finansialmu. Warren Buffett dikenal tidak hanya sebagai investor jenius, tetapi juga sebagai sosok yang selalu menekankan pentingnya disiplin, kesabaran, dan pengetahuan mendalam tentang bisnis. Dalam setiap langkah investasinya, Buffett selalu fokus pada nilai jangka panjang, mempelajari setiap aspek perusahaan, dan mengambil keputusan dengan hati-hati. Di video ini kita akan membahas berbagai strategi dan cara berpikir yang telah terbukti membawa Buffett ke posisi elit di dunia keuangan, sehingga kamu bisa belajar dan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Siapkan dirimu untuk menyerap pengetahuan yang tidak hanya berguna untuk dunia investasi, tetapi juga dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan pribadi dan mengembangkan karir. Setiap subjudul dalam video ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam, studi kasus, dan tips praktis yang akan membuka mata kamu tentang bagaimana cara berpikir seperti seorang investor sejati. Mari kita mulai perjalanan ini dengan semangat belajar dan membuka pintu menuju kebebasan finansial. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu adalah investasi jangka panjang. Warren Buffett selalu menekankan bahwa investasi jangka panjang adalah pondasi utama dalam mencapai kekayaan berkelanjutan. Baginya, pasar saham bukanlah arena untuk spekulasi harian, melainkan ladang untuk menanam benih-benih kekayaan yang akan tumbuh seiring waktu. Buffett percaya bahwa dengan memilih aset berkualitas dan mempertahankannya dalam jangka panjang, nilai investasi akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan inovasi perusahaan. Pendekatan jangka panjang memungkinkan kamu untuk mengabaikan fluktuasi pasar yang bersifat sementara. Alih-alih terjebak dalam tekanan untuk melakukan transaksi cepat, kamu belajar untuk melihat gambaran besar dan fokus pada fundamental perusahaan. Filosofi ini mengajarkan pentingnya kesabaran, karena hasil optimal seringkali datang setelah melewati masa volatilitas yang tak bisa dihindari. Salah satu kelebihan investasi jangka panjang adalah kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan bunga majemuk. Seiring waktu, keuntungan yang dihasilkan akan terus diakumulasi dan berkontribusi pada pertumbuhan portofolio secara eksponensial. Buffett selalu menekankan bahwa keuntungan kecil yang konsisten bila direinvestasikan dapat menghasilkan dampak yang jauh lebih besar daripada keuntungan besar yang tidak berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip investasi jangka panjang, kamu juga belajar untuk tidak terpengaruh oleh rumor dan sensasi pasar yang bisa membuat keputusan impulsif. Pendekatan ini mendorong analisis mendalam dan evaluasi terhadap nilai intrinsik perusahaan, sehingga setiap keputusan investasi didasarkan pada data dan pemahaman yang matang, bukan emosi semata. Inilah yang membedakan investor sukses dari para spekulan yang hanya mengejar tren sesaat. Inti dari strategi ini adalah komitmen dan kepercayaan pada potensi perusahaan yang kamu pilih. Buffett sendiri telah membuktikan bahwa dengan kesabaran dan keyakinan terhadap visi perusahaan, hasil yang luar biasa akan tercapai dalam jangka waktu yang panjang. Jadi terapkan mentalitas beli dan tahan dalam portofolio kamu dan biarkan waktu bekerja untukmu dalam menciptakan kekayaan yang berkelanjutan. Kemudian, cara kaya ala Warren Buffett yang harus kamu pelajari yang kedua adalah memahami bisnis yang dimiliki. Salah satu prinsip dasar yang selalu diterapkan oleh Warren Buffett adalah pentingnya memahami secara menyeluruh bisnis yang kamu investasikan. Bagi Buffett, investasi bukan sekedar angka atau grafik, melainkan tentang mengenal setiap aspek operasional, model bisnis, dan prospek masa depan perusahaan. Memahami bisnis dengan mendalam memungkinkan kamu untuk menilai apakah perusahaan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dan potensi pertumbuhan jangka panjang.
Memahami bisnis berarti meluangkan waktu untuk mempelajari produk, layanan, dan strategi pemasaran perusahaan. Buffett percaya bahwa jika kamu tidak bisa menjelaskan bisnis tersebut dalam bahasa yang sederhana, maka sebaiknya kamu menghindari investasi pada perusahaan itu. Pendekatan ini menekankan pada transaksi dan kesederhanaan, memastikan bahwa setiap investasi didasari oleh pemahaman yang realistis dan bukan sekedar spekulasi. Selain itu, dengan memahami bisnis secara mendalam, kamu dapat mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin muncul di masa depan. Buffett selalu menganjurkan untuk mencari lingkungan bisnis yang aman, di mana perusahaan memiliki keunggulan dalam inovasi, manajemen yang solid, dan posisi pasar yang kuat. Pengetahuan ini akan membantu kamu membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana dan menghindari jebakan yang sering kali menimpa investor yang kurang teliti. Memperdalam pemahaman tentang bisnis juga mencakup analisis terhadap laporan keuangan dan indikator performa perusahaan. Dengan membaca neraca, laporan laba rugi, dan arus kas, kamu bisa mengukur kesehatan finansial perusahaan secara akurat. Buffett seringkali membandingkan data historis dengan proyeksi masa depan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut layak untuk dijadikan investasi jangka panjang. Akhirnya, memahami bisnis bukan hanya soal angka, tetapi juga mengenai nilai-nilai dan budaya perusahaan. Buffett menilai bahwa perusahaan dengan manajemen yang jujur, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan akan lebih mampu bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, luangkan waktu untuk menggali lebih dalam tentang latar belakang dan filosofi perusahaan. Karena pengetahuan inilah yang akan membimbingmu dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Kemudian cara yang ketiga adalah value investing atau cari nilai sejati. Value investing adalah filosofi investasi yang sudah menjadi identitas Warren Buffett selama bertahun-tahun. Strategi ini menekankan pada pencarian aset yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya. Buffett selalu mencari diskon di pasar, situasi di mana harga saham jauh lebih rendah daripada nilai sebenarnya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pendekatan ini memerlukan ketelitian dalam mengevaluasi nilai fundamental perusahaan, bukan hanya mengikuti arus tren pasar. Dalam praktiknya, value investing mengharuskan kamu untuk melakukan riset mendalam dan analisis fundamental. Hal ini meliputi penilaian terhadap pendapatan, pertumbuhan, dan keunggulan kompetitif perusahaan. Buffett seringkali menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca laporan tahunan, mendengarkan konferensi pers, dan mempelajari data industri untuk menemukan perusahaan yang memiliki nilai tersembunyi. Proses inilah yang membuat strategi value investing menjadi landasan yang kokoh dalam portofolio investasi. Salah satu aspek menarik dari value investing adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah volatilitas pasar. Ketika banyak investor panik dan menjual saham mereka karena ketakutan, value investor justru melihat peluang untuk membeli aset berkualitas dengan harga miring. Pendekatan kontrarian inilah yang seringkali menghasilkan keuntungan luar biasa dalam jangka panjang, karena investasi yang dilakukan saat pasar sedang lesu biasanya memberikan hasil yang lebih maksimal saat kondisi membaik. Value investing juga menuntut kesabaran dan disiplin yang tinggi. Buffett sendiri dikenal sebagai sosok yang rela menunggu bertahun-tahun sebelum nilai investasinya terrealisasi sepenuhnya. Dalam dunia yang serba instan, mentalitas untuk menunggu hasil yang lebih besar dengan tenang merupakan keunggulan tersendiri. Ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak didapatkan dengan terburu-buru, melainkan melalui proses yang terencana dan konsisten. Pada intinya, value investing mengajarkan untuk selalu mencari nilai sejati di balik fluktuasi harga pasar. Dengan menerapkan prinsip ini, kamu akan lebih fokus pada kualitas dan potensi jangka panjang dari suatu aset, bukan sekedar tertarik pada iming-iming keuntungan cepat. Filosofi Buffett ini mendorong setiap investor untuk membangun portofolio berdasarkan riset mendalam, kesabaran, dan keyakinan terhadap kekuatan nilai intrinsik yang mungkin belum dihargai oleh pasar. Kemudian, cara yang keempat adalah disiplin dan konsistensi dalam investasi. Disiplin adalah kunci utama dalam setiap langkah investasi yang sukses. Dan bagi Warren Buffett, konsistensi dalam menerapkan strategi adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan.
Buffett selalu menekankan bahwa tanpa disiplin, bahkan strategi investasi terbaik pun tidak akan mencapai hasil yang optimal. Pendekatan yang konsisten ini melibatkan pematuhan pada prinsip-prinsip dasar investasi seperti tidak tergoda oleh tren sesaat dan tetap berpegang pada analisis fundamental. Kedisiplinan dalam investasi berarti membuat rencana yang jelas dan berpegang teguh pada strategi yang telah terbukti berhasil. Buffett terkenal dengan kemampuannya untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh euforia pasar maupun kepanikan massal. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil didasarkan pada data, logika, dan perencanaan jangka panjang, bukan sekedar respons emosional terhadap perubahan harga saham. Konsistensi juga tercermin dalam cara Buffett terus-menerus belajar dan menyesuaikan strategi investasinya seiring waktu, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang telah membawanya sukses. Meskipun lingkungan pasar selalu berubah, pondasi investasi yang kokoh tetap menjadi pedoman utama. Hal ini mengajarkan kita bahwa membangun kekayaan bukanlah hasil dari keberuntungan sesaat, melainkan hasil dari komitmen yang terus-menerus terhadap strategi yang teruji. Selain itu, disiplin berarti menghindari godaan untuk membuat keputusan impulsif. Banyak investor tergoda untuk ikut-ikutan saat melihat pergerakan pasar yang menggiurkan. Padahal keputusan seperti itu seringkali berujung pada kerugian. Buffett selalu menekankan pentingnya memiliki filter mental yang membuat kita mampu memisahkan emosi dari logika sehingga setiap langkah yang diambil benar-benar berdasarkan analisis yang matang. Dengan disiplin dan konsistensi, kamu tidak hanya melindungi portofolio dari fluktuasi pasar yang tidak terduga, tetapi juga membangun pondasi yang kuat untuk pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan finansial adalah hasil dari kerja keras, perencanaan yang matang, dan ketekunan untuk terus belajar dan beradaptasi. Ingatlah bahwa dalam investasi, keberhasilan sejati datang kepada mereka yang konsisten dalam upaya dan tekad. Kemudian, cara kaya ala Warren Buffett yang harus kamu pelajari yang kelima adalah mengelola resiko dengan bijak. Mengelola risiko adalah salah satu pilar penting dalam filosofi investasi Warren Buffett. Dalam setiap investasi selalu ada potensi kerugian, namun yang membedakan investor sukses adalah kemampuan untuk meminimalkan dan mengelola risiko tersebut secara bijak. Buffett selalu menyarankan untuk menghindari risiko yang tidak perlu dan hanya memiliki investasi yang telah melalui analisa mendalam serta memiliki margin of safety yang cukup. Pendekatan ini mengajarkan bahwa tidak semua risiko harus dihindari, melainkan dikelola dengan strategi yang tepat. Dengan memahami profil risiko dari setiap aset, kamu dapat menentukan apakah potensi keuntungan sepadan dengan risiko yang diambil. Buffett misalnya memilih perusahaan dengan struktur keuangan yang sehat dan prospek pertumbuhan yang stabil. Sehingga meski terjadi penurunan pasar, dampaknya terhadap portofolio relatif terbatas. Salah satu cara untuk mengelola risiko adalah dengan melakukan diversifikasi portofolio. Meskipun Buffett sendiri dikenal sebagai investor yang cukup terfokus, ia selalu memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan didasari oleh analisis fundamental yang kuat, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan. Prinsip diversifikasi membantu menyebarkan risiko dan memberikan perlindungan terhadap fluktuasi yang tidak terduga di satu sektor atau industri tertentu. Mengelola risiko juga berarti memiliki disiplin untuk keluar dari investasi yang mulai menunjukkan tanda-tanda fundamental yang memburuk. Buffett percaya bahwa mengenali kapan harus mengakui kesalahan adalah bagian dari strategi manajemen risiko yang efektif. Dengan menetapkan batas kerugian dan selalu siap untuk menyesuaikan strategi, kamu dapat melindungi modal dan menjaga kestabilan portofolio di tengah gejolak pasar. Akhirnya, manajemen risiko mengharuskan kamu untuk selalu mengedepankan pertimbangan jangka panjang daripada keuntungan instan. Dengan pendekatan yang hati-hati dan terukur, setiap langkah investasi akan diambil dengan mempertimbangkan potensi risiko dan imbal hasilnya secara proporsional. Filosofi ini yang dijalankan oleh Buffett selama bertahun-tahun adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan kekayaan yang berkelanjutan dan menghindari jebakan investasi yang berisiko tinggi.
Kemudian ilmu dari Warren Buffett yang keenam adalah menghindari hutang konsumtif dan over leverage. Salah satu pelajaran berharga yang sering disampaikan oleh Warren Buffett adalah pentingnya menghindari hutang konsumtif dan over leverage dalam kehidupan finansial. Buffett selalu menekankan bahwa hutang, terutama yang digunakan untuk konsumsi, dapat menjadi beban yang menghambat pertumbuhan kekayaan. Dengan menghindari hutang yang tidak produktif, kamu juga menjaga kestabilan keuangan dan memberikan ruang untuk investasi yang benar-benar bernilai. Hutang yang digunakan untuk pembelian barang konsumtif cenderung mengikis nilai aset bersih yang kamu miliki, karena pembayaran bunga yang terus berjalan tanpa adanya peningkatan nilai investasi. Buffett sendiri menjalani gaya hidup sederhana meski telah mencapai kekayaan luar biasa, karena ia memahami bahwa gaya hidup yang hemat adalah kunci untuk menghindari jebakan finansial yang seringkali datang dari hutang berlebihan. Mengelola hutang dengan bijak berarti menggunakan leverage hanya untuk hal-hal yang benar-benar meningkatkan nilai jangka panjang, seperti investasi pada aset produktif atau pendidikan. Buffett selalu menyarankan untuk menjaga rasio hutang terhadap pendapatan pada tingkat yang sangat rendah, sehingga kamu memiliki kendali penuh atas keuangan dan dapat mengambil keputusan investasi tanpa tekanan eksternal. Dengan menghindari hutang konsumtif, kamu juga membuka peluang untuk mengalokasikan dana ke investasi yang lebih menguntungkan. Setiap rupiah yang tidak digunakan untuk membayar bunga adalah modal yang dapat diinvestasikan kembali dalam aset yang akan memberikan return lebih tinggi. Prinsip ini memungkinkan kamu untuk membangun kekayaan secara organik, dengan pertumbuhan yang didorong oleh investasi yang cerdas dan terukur. Intinya, menghindari hutang konsumtif dan over leverage adalah bagian integral dari filosofi keuangan Buffett. Dengan fokus pada pengelolaan keuangan yang sehat dan meminimalisir beban hutang, kamu tidak hanya melindungi modal investasi, tetapi juga menciptakan fondasi finansial yang kuat untuk masa depan. Pendekatan ini mengajarkan kita bahwa kebebasan finansial sejati berasal dari pengendalian penuh atas keuangan pribadi dan disiplin dalam mengelola setiap pengeluaran. Kemudian ilmu Warren Buffett untuk menjadi kaya yang ketujuh adalah pentingnya reinvestasi keuntungan. Reinvestasi keuntungan merupakan salah satu rahasia utama dalam strategi kekayaan Warren Buffett. Alih-alih menghabiskan keuntungan yang diperoleh, Buffett selalu memilih untuk menginvestasikan kembali hasil investasinya ke dalam aset yang potensial, sehingga efek bunga majemuk dapat bekerja secara maksimal. Prinsip ini menekankan bahwa setiap keuntungan yang direinvestasikan akan menghasilkan pendapatan tambahan yang seiring waktu akan meningkatkan nilai portofolio secara signifikan. Proses reinvestasi ini tidak hanya meningkatkan kekayaan secara eksponensial, tetapi juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya menabung dan mengelola hasil keuntungan dengan bijak. Buffett percaya bahwa kekayaan sejati terbentuk dari kemampuan untuk terus mengakumulasi nilai, bukan hanya mengandalkan satu kali keberuntungan atau keuntungan sesaat. Oleh karena itu, setiap keuntungan harus dilihat sebagai modal untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan di masa depan. Reinvestasi keuntungan juga memungkinkan kamu untuk memanfaatkan waktu sebagai sekutu terbaik dalam perjalanan investasi. Dengan menempatkan kembali keuntungan ke dalam investasi berkualitas, kamu memberikan ruang bagi modal tersebut untuk tumbuh melalui efek penggandaan secara bertahap. Proses ini adalah contoh nyata dari bagaimana kekuatan bunga majemuk dapat mengubah investasi kecil menjadi kekayaan yang luar biasa seiring berjalannya waktu. Dalam praktiknya, reinvestasi keuntungan memerlukan disiplin dan perencanaan yang matang. Buffett selalu menetapkan target investasi jangka panjang dan dengan konsisten menyalurkan kembali keuntungan ke aset yang memiliki fundamental kuat. Dengan begitu, setiap investasi tidak hanya menghasilkan pendapatan tetapi juga menguatkan portofolio secara keseluruhan, menciptakan efek sinergi yang mendukung pertumbuhan kekayaan secara berkelanjutan. Pada akhirnya, reinvestasi keuntungan adalah kunci untuk menciptakan siklus pertumbuhan yang tidak terputus. Filosofi Buffett mengajarkan bahwa dengan terus menginvestasikan kembali hasil keuntungan, kamu dapat menciptakan momentum finansial yang semakin kuat. Prinsip ini mengajak kita untuk melihat setiap keuntungan bukan sebagai puncak dari pencapaian,
melainkan sebagai batu loncatan menuju peluang investasi yang lebih besar dan lebih menguntungkan di masa depan. Kemudian, cara yang kedelapan adalah fokus pada kualitas perusahaan. Warren Buffett selalu menekankan pentingnya berinvestasi pada perusahaan dengan kualitas yang unggul. Bagi beliau, kualitas perusahaan diukur dari manajemen yang solid, produk atau layanan yang memiliki keunggulan kompetitif, serta kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan pasar. Pendekatan ini memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak hanya aman, tetapi juga memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan di masa depan. Memilih perusahaan berkualitas berarti melakukan analisis mendalam terhadap semua aspek bisnis, mulai dari kinerja keuangan, budaya perusahaan, hingga strategi inovasi yang diterapkan. Buffett dikenal sangat selektif dalam memilih perusahaan. Bahkan jika harga sahamnya terlihat menarik, ia tidak akan ragu untuk melewatkannya jika fundamentalnya tidak kuat. Pendekatan selektif inilah yang membantu mengurangi resiko dan memastikan bahwa setiap investasi memberikan nilai tambah jangka panjang. Fokus pada kualitas juga mencakup pemahaman tentang keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Perusahaan dengan MOAT atau parit kompetitif yang lebar cenderung mampu mempertahankan margin keuntungan dan mengatasi tantangan pasar dengan lebih baik. Buffett selalu mencari tanda-tanda bahwa sebuah perusahaan memiliki keunikan tersendiri, entah dari segi inovasi, loyalitas pelanggan, maupun keunggulan operasional, yang membuatnya bertahan dalam persaingan yang ketat. Dengan fokus pada kualitas, kamu tidak hanya meminimalkan resiko kerugian, tetapi juga membuka peluang untuk meraih keuntungan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Buffett percaya bahwa kualitas selalu memiliki daya tahan dalam jangka panjang, meskipun kondisi pasar mengalami fluktuasi. Pendekatan ini mengajarkan kita untuk tidak tergoda oleh harga murah semata, tetapi untuk selalu melihat potensi pertumbuhan dan keunggulan fundamental yang mendasari sebuah perusahaan. Pada akhirnya, berinvestasi pada perusahaan berkualitas adalah tentang memilih masa depan yang lebih cerah dan stabil. Prinsip ini mendorong setiap investor untuk menghindari godaan, spekulasi, dan fokus pada apa yang benar-benar membangun kekayaan, yaitu perusahaan yang memiliki dasar yang kuat, inovatif, dan mampu menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang. Dengan begitu, portofolio kamu akan semakin kokoh dan tahan banting terhadap berbagai tantangan ekonomi. Kemudian ilmu finansial dari Warren Buffett untuk jadi kaya yang ke-9 adalah berinvestasi pada perusahaan dengan manajemen unggul. Salah satu kunci sukses investasi yang selalu ditekankan oleh Warren Buffett adalah pentingnya memilih perusahaan dengan manajemen yang unggul. Menurut Buffett, tim manajemen yang handal adalah fondasi dari setiap perusahaan yang sukses. Mereka tidak hanya bertanggung jawab dalam mengelola operasi sehari-hari, tetapi juga memiliki visi jangka panjang dan integritas yang tinggi untuk memimpin perusahaan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Investasi pada perusahaan dengan manajemen unggul berarti kamu harus melakukan penelitian mendalam tentang latar belakang, track record, dan reputasi para eksekutif yang memimpin perusahaan tersebut. Buffett kerap kali mencari pemimpin yang tidak hanya cerdas dan berpengalaman, tetapi juga memiliki etika bisnis yang kuat. Integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi indikator penting bahwa perusahaan tersebut akan dikelola dengan cara yang mengutamakan kepentingan jangka panjang para pemegang saham. Manajemen yang berkualitas akan mampu menghadapi tantangan ekonomi dan persaingan pasar dengan strategi yang inovatif dan adaptif. Buffett seringkali menyebut bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya bergantung pada produk atau layanannya, tetapi juga pada bagaimana manajemennya mengatasi krisis dan memanfaatkan peluang pasar. Pemimpin yang visioner dan tegas mampu menciptakan budaya kerja yang produktif dan memotivasi karyawan untuk memberikan performa terbaik. Memilih perusahaan dengan manajemen unggul juga berarti menempatkan kepercayaan pada individu-individu yang memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan perusahaan. Dalam setiap laporan tahunan dan pernyataan publik, kualitas manajemen seringkali terlihat dari bagaimana mereka menyampaikan rencana strategis dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Buffett selalu mencari tanda-tanda bahwa manajemen tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga berinvestasi dalam inovasi dan pengembangan berkelanjutan. Akhirnya, investasi pada perusahaan dengan manajemen unggul adalah investasi pada masa depan yang lebih pasti. Dengan mendukung tim yang memiliki rekam jejak yang terbukti, kamu menempatkan modalmu pada landasan yang kokoh dan dapat diandalkan. Filosofi ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan finansial bukan hanya soal angka, melainkan juga tentang kepercayaan dan keyakinan terhadap para pemimpin yang mampu membawa perusahaan mencapai puncak kesuksesan. Kemudian yang ke-10 adalah selalu belajar dan meningkatkan pengetahuan. Warren Buffett adalah contoh nyata dari seorang investor yang tidak pernah berhenti belajar. Bagi Buffett, setiap hari adalah kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan memahami dinamika pasar yang terus berubah. Filosofi belajar seumur hidup ini sangat penting karena dunia investasi selalu dipenuhi oleh informasi, tantangan, dan peluang baru yang menuntut adaptasi serta peningkatan kapasitas intelektual. Mengembangkan kebiasaan membaca dan terus mencari ilmu merupakan investasi terbaik yang dapat kamu lakukan untuk diri sendiri. Buffett dikenal sebagai salah satu pembaca yang sangat rajin, yang selalu menyisihkan waktu untuk membaca laporan keuangan, buku, dan artikel ekonomi. Pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber ini memungkinkan kamu untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan terinformasi. Selain membaca, belajar dari pengalaman orang lain juga merupakan aspek penting dalam meningkatkan pengetahuan. Buffett seringkali mengutip pengalaman para mentor dan rekan-rekannya sebagai sumber inspirasi dan pelajaran berharga. Dengan mendengarkan kisah sukses maupun kegagalan, kamu bisa memperoleh wawasan yang mendalam tentang dinamika bisnis dan cara mengatasi tantangan dalam dunia keuangan. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini memberikan akses yang lebih luas untuk belajar dari para ahli di seluruh dunia. Webinar, podcast, dan kursus online menjadi sarana yang efektif untuk memperkaya pemahaman tentang tren pasar, analisis saham, serta strategi investasi. Buffett sendiri memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk selalu update dengan kondisi pasar global, sehingga setiap keputusan investasi selalu didasarkan pada data dan pengetahuan yang akurat. Dengan komitmen untuk terus belajar, kamu tidak hanya meningkatkan kemampuan dalam berinvestasi, tetapi juga mengasah keterampilan dalam mengelola keuangan secara keseluruhan. Filosofi ini mengajarkan bahwa kesuksesan tidak datang begitu saja, melainkan merupakan hasil dari dedikasi untuk mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perubahan. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, dan saksikan bagaimana pengetahuan tersebut akan membuka jalan menuju kekayaan dan kebebasan finansial. Kemudian, cara kaya ala Warren Buffett yang harus kamu pelajari yang ke-11 adalah kesabaran sebagai kunci sukses. Kesabaran merupakan salah satu kualitas yang paling ditekankan oleh Warren Buffett dalam setiap langkah investasinya. Dalam dunia investasi tidak jarang terjadi gejolak dan fluktuasi yang bisa membuat para investor kehilangan fokus. Buffett selalu mengingatkan bahwa kesabaran adalah kunci untuk menunggu momen yang tepat, sehingga setiap keputusan yang diambil didasarkan pada analisis yang matang dan keyakinan terhadap potensi jangka panjang. Mengembangkan kesabaran berarti memahami bahwa kekayaan sejati tidak terbentuk dalam semalam. Investasi yang berhasil memerlukan waktu untuk berkembang, dan setiap pergerakan pasar yang tampak merugikan dalam jangka pendek seringkali justru menjadi peluang emas bagi investor yang sabar. Buffett sendiri terkenal dengan kemampuannya untuk menunggu bertahun-tahun sampai nilai investasinya terrealisasi sepenuhnya, sebuah pendekatan yang jarang ditemui di antara investor modern. Kesabaran dalam investasi juga berarti tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan saat menghadapi penurunan harga. Seringkali investor panik dan menjual aset pada saat yang salah, padahal kondisi pasar akan kembali normal seiring berjalannya waktu. Buffett mengajarkan bahwa dengan mempertahankan ketenangan dan menunggu siklus pasar terbalik, kamu dapat mengamankan posisi terbaik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar di masa depan. Selain itu, kesabaran juga menciptakan ruang untuk evaluasi ulang strategi investasi. Dengan tidak terburu-buru dalam bereaksi,
kamu punya kesempatan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sudah berdasarkan pertimbangan matang. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi resiko kesalahan, tetapi juga membantu membangun kepercayaan diri dalam proses investasi yang terus-menerus berkembang. Pada akhirnya, kesabaran adalah investasi tersendiri yang memberikan hasil seiring waktu. Filosofi Buffett yang menekankan pentingnya menunggu hasil jangka panjang mengajarkan kita bahwa ketekunan dan ketenangan adalah aset berharga dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Jadikan kesabaran sebagai bagian dari strategi investasi kamu, dan biarkan waktu bekerja untuk mengukir hasil yang maksimal. Kemudian cara yang ke-12 adalah fokus pada investasi yang dipahami. Warren Buffett selalu menekankan pentingnya hanya berinvestasi pada hal-hal yang kamu pahami. Prinsip ini yang sering kali dikenal sebagai lingkaran kompetensi, mendorong kamu untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam aset atau bisnis yang akan kamu masuki. Dengan cara ini, resiko kesalahan dalam mengambil keputusan investasi dapat diminimalkan, karena setiap langkah didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang kamu miliki. Fokus pada investasi yang dipahami mengharuskan kamu untuk terus menggali dan menganalisis setiap aspek dari aset yang diminati. Buffett sendiri menghindari investasi di sektor yang terlalu kompleks atau di luar pengetahuannya, karena hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan keputusan yang tidak optimal. Pendekatan ini mengajarkan pentingnya kejujuran diri dalam menilai kompetensi pribadi dan tidak terjebak pada spekulasi yang tidak familiar. Dengan berfokus pada apa yang kamu pahami, kamu akan lebih mudah untuk mengevaluasi resiko dan peluang yang ada. Pengetahuan mendalam memungkinkan kamu untuk mengenali sinyal-sinyal penting dalam perkembangan perusahaan atau industri tertentu. Buffett selalu mencari peluang di mana informasi yang tersedia memungkinkan analisis yang jelas dan transparan, sehingga keputusan investasi diambil dengan keyakinan penuh. Selain itu, fokus pada investasi yang dipahami juga berarti menghindari tekanan untuk mengikuti tren semata. Di tengah arus informasi yang sangat cepat dan banyaknya hot tips di pasar, tetap berpegang pada pengetahuan pasar akan membantu kamu tetap tenang dan membuat keputusan yang rasional. Filosofi ini sangat relevan di era digital saat ini, di mana informasi berlimpah tetapi tidak semuanya memiliki dasar analisis yang kuat. Akhirnya, dengan membatasi diri pada lingkaran kompetensi, kamu mengoptimalkan peluang sukses dalam investasi. Buffett menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif yang didapat dari pengetahuan mendalam adalah salah satu kunci untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang. Jadikan prinsip hanya berinvestasi pada yang kamu pahami sebagai pedoman utama dalam setiap langkah investasi, sehingga setiap keputusan yang diambil selalu berdasarkan pemahaman yang utuh dan realistis. Kemudian yang ke-13 adalah sederhana dan hindari kompleksitas. Kesederhanaan adalah salah satu nilai utama yang dijunjung tinggi oleh Warren Buffett dalam dunia investasi. Dalam menghadapi kerumitan pasar dan berbagai instrumen keuangan yang sering kali membuat bingung, Buffett selalu memilih pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami. Filosofi ini mengajarkan bahwa investasi tidak harus selalu rumit dan dipenuhi dengan jargon teknis, melainkan harus berfokus pada prinsip dasar yang terbukti efektif. Pendekatan sederhana ini membantu kamu untuk tidak terjebak dalam analisis berlebihan yang justru mengaburkan pandangan. Buffett percaya bahwa dengan memecah kompleksitas menjadi konsep dasar yang mudah dicerna, setiap investor bisa lebih fokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu nilai intrinsik perusahaan dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Metode ini memudahkan untuk membuat keputusan yang rasional dan menghindari kesalahan akibat informasi yang berlebihan. Sederhana bukan berarti mengabaikan analisis mendalam, melainkan memilih untuk tidak membiarkan kompleksitas menghalangi pengambilan keputusan yang tepat. Buffett selalu mencari kejelasan dalam setiap laporan keuangan dan informasi pasar, sehingga setiap investasi didasarkan pada data yang konkret dan bukan sekedar prediksi atau spekulasi. Pendekatan ini memungkinkan kamu untuk menjaga fokus dan tidak tersesat dalam arus informasi yang seringkali membingungkan. Dengan menghindari kompleksitas yang tidak perlu, kamu juga dapat menghemat waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk riset dan analisis.
Filosofi kesederhanaan ini mendorong setiap investor untuk mengutamakan efisiensi dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap langkah yang diambil lebih terukur dan efektif. Buffett telah membuktikan bahwa strategi investasi sederhana yang konsisten seringkali menghasilkan hasil yang lebih stabil daripada strategi yang terlalu kompleks dan beresiko tinggi. Pada akhirnya, memilih kesederhanaan dalam investasi berarti kamu memberi ruang untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar berpengaruh terhadap pertumbuhan kekayaan. Dengan membuang elemen-elemen yang tidak penting, kamu akan lebih mudah mengidentifikasi peluang terbaik dan mengelola risiko dengan lebih efisien. Jadikan prinsip sederhana sebagai landasan dalam setiap keputusan investasi, dan biarkan kejelasan serta fokus menjadi kekuatan utama dalam meraih sukses finansial. Kemudian cara kaya dari Warren Buffett yang harus kamu pelajari yang ke-14 adalah menggunakan margin of safety dalam setiap investasi. Margin of safety adalah konsep penting yang selalu diusung oleh Warren Buffett dalam setiap investasinya. Konsep ini mengacu pada perbedaan antara harga pasar saat ini dan nilai intrinsik suatu aset, memberikan ruang aman bagi investor jika terjadi penurunan nilai. Dengan adanya margin of safety, resiko kerugian dapat diminimalkan, karena kamu telah membeli aset dengan harga yang jauh lebih rendah daripada nilainya yang sebenarnya. Menerapkan margin of safety berarti melakukan analisis fundamental secara teliti untuk menentukan nilai wajar suatu perusahaan. Buffett selalu menekankan pentingnya memiliki bantalan ketika memasuki investasi, sehingga meskipun terjadi gejolak pasar, nilai investasi kamu tidak akan terpuruk secara drastis. Pendekatan ini memberikan keyakinan bahwa setiap keputusan investasi sudah dilandasi oleh data yang kuat dan perhitungan risiko yang matang. Konsep margin of safety juga mendorong disiplin dalam menentukan harga beli yang realistis. Buffett tidak pernah terjebak dalam godaan untuk membeli aset dengan harga premium, karena hal tersebut dapat mengurangi potensi keuntungan di masa depan. Dengan menetapkan batas aman dalam setiap transaksi, kamu memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memiliki potensi pertumbuhan yang maksimal tanpa terlalu rentan terhadap fluktuasi pasar yang ekstrim. Selain melindungi modal, margin of safety juga memungkinkan kamu untuk lebih tenang dalam menghadapi volatilitas pasar. Saat pasar menghadapi penurunan, investor yang menerapkan prinsip ini akan melihatnya sebagai peluang untuk membeli lebih banyak aset berkualitas dengan harga yang semakin menarik. Filosofi ini mengajarkan bahwa pasar tidak selalu efisien, dan dengan kesabaran serta analisis yang tepat, peluang emas selalu ada di balik setiap penurunan harga. Pada intinya, margin of safety adalah jaring pengaman yang memastikan bahwa setiap investasi memiliki ruang untuk bertahan dari guncangan pasar. Buffett telah membuktikan bahwa dengan selalu memperhatikan perbedaan antara nilai intrinsik dan harga pasar, kamu dapat mengurangi resiko kerugian dan membangun portofolio yang lebih kokoh. Terapkan prinsip ini dalam setiap keputusan investasi dan biarkan margin of safety menjadi pondasi untuk mencapai pertumbuhan kekayaan yang stabil dan berkelanjutan. Kemudian cara kaya ala Warren Buffett yang harus kamu pelajari yang terakhir atau yang ke-15 adalah investasi pada diri sendiri dan pengembangan karir. Meskipun dikenal sebagai raja investasi, Warren Buffett juga selalu menekankan pentingnya investasi pada diri sendiri. Menurutnya, pendidikan, keterampilan, dan pengembangan pribadi adalah modal yang tak ternilai harganya. Dengan menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk meningkatkan kompetensi diri, kamu tidak hanya membuka peluang karir yang lebih baik, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk meraih kesuksesan di berbagai bidang kehidupan. Investasi pada diri sendiri mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan formal hingga pembelajaran non-formal melalui buku, seminar, dan pelatihan. Buffett selalu menghabiskan waktu untuk membaca dan belajar dari berbagai sumber. Sebuah contoh nyata bahwa pengetahuan adalah aset berharga yang terus meningkat nilainya seiring waktu. Dengan terus mengembangkan diri, kamu akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar kerja maupun dunia bisnis. Selain meningkatkan keterampilan teknis, investasi pada diri sendiri juga berarti mengasah soft skills seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah.
Buffett percaya bahwa kualitas pribadi yang kuat akan memperkuat fondasi kesuksesan profesional, sehingga setiap tantangan yang dihadapi dapat diatasi dengan percaya diri. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan nilai kamu di mata perusahaan, tetapi juga membuka peluang untuk berinovasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam konteks karir, investasi pada diri sendiri merupakan strategi jangka panjang yang tidak kalah penting dengan investasi finansial. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kamu akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, serta memiliki keunggulan kompetitif yang membedakanmu dari orang lain. Buffett selalu menekankan bahwa keunggulan kompetitif yang berasal dari pengembangan diri adalah modal paling kuat untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Akhirnya, dengan berinvestasi pada diri sendiri, kamu membuka pintu untuk mencapai kebebasan finansial melalui peningkatan potensi penghasilan dan pertumbuhan karir. Filosofi ini mengajarkan bahwa tidak ada batasan untuk pengembangan diri, dan setiap investasi yang kamu lakukan pada dirimu sendiri akan kembali berlipat ganda dalam bentuk peluang dan prestasi. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan. Karena inilah kunci untuk meraih impian dan mencapai kesuksesan ala Warren Buffett. Terima kasih telah menyimak video 15 cara kaya ala Warren Buffett yang harus kamu pelajari. Semoga seluruh strategi dan filosofi yang telah dibahas dapat memberikan inspirasi dan pemahaman baru dalam perjalanan investasi serta pengembangan keuangan pribadi kamu. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan disiplin dan kesabaran dapat membangun fondasi kekayaan yang berkelanjutan, sama seperti yang telah dicontohkan oleh Warren Buffett. Kami berharap penjelasan mendalam dan studi kasus yang disampaikan dalam video ini dapat membantu kamu untuk lebih memahami konsep investasi jangka panjang, value investing, serta pentingnya investasi pada diri sendiri. Jangan ragu untuk menerapkan tips-tips yang telah dibagikan dan teruslah belajar agar pengetahuan serta strategi kamu dalam mengelola keuangan semakin matang. Setiap tantangan di dunia investasi adalah kesempatan untuk tumbuh dan meraih kebebasan finansial. Sekali lagi, terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas kami yang terus ingin belajar dan berkembang bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu rasa perlu untuk mengetahui dan belajar dari video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kamu selalu terinspirasi untuk terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah dan makmur. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.